time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Febrianti dengan nomor BP 2421013. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem integrasi vertikal dan horizontal. Selamat menonton. Pengertian integrasi vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal adalah strategi di mana sebuah perusahaan mengontrol lebih dari satu tahap dalam rantai pasokan atau proses produksi, baik itu di tahap amon atau pengadaan bahan baku maupun hilir atau distribusi produk jadi. Perusahaan yang menggunakan strategi ini berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok atau distributor eksternal dengan mengakuisisi atau mengendalikan bagian-bagian tersebut. Sedangkan integrasi horizontal adalah strategi di mana sebuah perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama atau serupa, dengan tujuan memperluas pasang pasar, mengurangi persaingan, atau menciptakan skala ekonomi. Jenis-jenis integrasi vertikal. Yang pertama, integrasi vertikal ke atas. Perusahaan mengakuisisi atau mengontrol pemasok bahan baku atau komponen. Contohnya, sebuah perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja untuk mendapatkan bahan baku mobil secara langsung. Yang kedua, integrasi vertikal ke bawah. Perusahaan mengakuisisi atau mengontrol saluran distribusi untuk mengencar produk. Contohnya, sebuah pabrik sepatu membuka toko retail untuk menjual produk langsung ke konsumen. Jenis-jenis integrasi horizontal. Yang pertama, akuisisi atau merger dengan perusahaan sejenis. Perusahaan mengakuisisi perusahaan yang menawarkan produk atau layanan yang serupa. Contohnya, dua perusahaan telekomunikasi bergabung untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Yang kedua, ekspansi pasar. Perusahaan mengembangkan pasar baru dengan menawarkan produk yang sama di lokasi atau segmen pasar baru. Kelebihan dan kelemahan integrasi vertikal. Kelebihan. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada pemasok atau distributor eksternal. Yang kedua, memungkinkan pengendalian lebih besar terhadap kualitas produk dan rantai pasokan. Yang ketiga, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, membutuhkan investasi modal yang besar. Yang kedua, dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan untuk menanggapi perubahan pasar. Yang ketiga, dapat mengarah pada kompleksitas manajerial yang lebih besar. Kelebihan dan kelemahan integrasi horizontal. Kelebihan. 1. Mengurangi persaingan sehingga meningkatkan peluang untuk mengontrol harga. Yang kedua, menciptakan skala ekonomi yang dapat menurunkan biaya per unit. Yang ketiga, memperluas jangkauan produk dan layanan. Sedangkan kelemahannya yang pertama, dapat menyebabkan masalah regulasi dan pengawasan dari otoritas anti-monopoli. Yang kedua, potensi untuk kesulitan dalam mengintegrasi budaya perusahaan yang berbeda. Yang ketiga, resiko over expansion atau ketidakmampuan untuk mengelola perusahaan yang berbeda. Dari materi yang sudah saya jelaskan, dapat kita ambil kesimpulan baik integrasi vertikal maupun horizontal memiliki tujuan untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar. Integrasi vertikal fokus pada pengendalian lebih banyak tahap dalam proses produksi atau distribusi. Sementara integrasi horizontal berfokus pada penguatan posisi pasar melalui akuisisi perusahaan sejenis. Pemilihan strategi ini sangat bergantung pada kebutuhan perusahaan, sumber daya yang dimiliki, serta dinamika pasar yang dihadapi.